Ada, Ibu. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar kembali ya, atau mengulas kembali pembelajaran mengenai holistik integratif. Saya akan share PowerPoint-nya dulu. Udah kelihatan belum PowerPoint-nya? Belum ya? Belum, Bu. Share. Oke, sekarang sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu ya, karena Zoom ini hanya kurang lebih 40 menit. Jadi saya akan mengulas apa sih pendidikan holistik integratif itu. Ya, jika dikaji, ya, aduh, susah kelihatan kalau kayak gini. Ya, jadi kalau dikaji ya, holistik itu artinya penanganan anak usia dini secara utuh atau menyeluruh ya, dan mencakup layanan gizi, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak. Itu arti holistik, artinya menyeluruh. Sedangkan kalau integratif atau terpadu, itu artinya penanganan anak usia dini dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan. Artinya integratif itu penanganan yang dilakukan secara terpadu ya oleh semua pemangku kepentingan, baik itu di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat. Jadi kalau digabungkan, apa sih holistik integratif itu? Jadi holistik integratif itu penanganan anak usia dini secara utuh atau menyeluruh yang mencakup layanan mengenai gizi, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan, baik itu di tingkat masyarakat, pemerintah, daerah, dan pusat. Nah, yang harus kalian ingat kata ini aja ya. Holistik artinya menyeluruh, integratif artinya terpadu ya. Jadi semuanya terlibat dalam mengembangkan aspek perkembangan yang ada di dalam diri anak ya, untuk menstimulasinya. Next, kita masuk ke tujuan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Nah, secara umum, menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif, tujuan umumnya itu terselenggaranya layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Ini tujuan umum ya, secara tidak langsung untuk apa sih ada program holistik integratif itu. Nah, kalau untuk secara khususnya, yang pertama itu, untuk terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi seperti kesehatan, gizi, rangsangan pendidikan, terus ada juga pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok usianya. Yang kedua, terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada. Yang ketiga, terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait sesuai dengan kondisi wilayah masing-masingnya seperti apa. Yang keempat, terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif.
Ini tujuan secara khususnya ya. Jadi intinya dari 4 poin ini, yang pertama itu terpenuhnya kebutuhan anak, terlindunginya anak, terus terselenggaranya pelayanan untuk anak yang terintegrasi, dan yang keempat terwujudnya komitmen dari semua lapisan elemen dalam mengembangkan perkembangan anak usia dini ya. Itu tujuan secara khususnya. Nah, sekarang kan anak Indonesia emas ya, banyak sekali gencaran mengenai eh, pemerintah ingin membangun Indonesia emas tahun 2000 sekian misalnya ya. Jadi anak Indonesia emas itu adalah harapannya. Jadi harapannya seperti apa anak Indonesia nantinya? Jadi anak usia dini itu kan dari usia 0 sampai 8 tahun ya usianya. Terus periode 5 tahun pertama atau kehidupan anak merupakan masa emas atau golden age. Jadi dari usia lahir ya sampai 5 tahun itu adalah masa-masa golden age. Jadi apapun yang kalian stimulasi itu akan bisa mengoptimalkan perkembangan anak. Selanjutnya, anak usia dini juga itu adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus ditumbuhkan. Pada masa ini, proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia. Selanjutnya, anak usia dini juga itu masih sifatnya bersifat egosentris. Jadi memiliki rasa ingin tahu secara alamiah. Merupakan makhluk sosial, unik, kaya dengan fantasi, memiliki daya perhatian yang pendek, dan merupakan masa yang paling potensial untuk belajar. Ya, jadi kenapa holistik integratif ini sangat tepat diberikan? Karena memang iya, dari usia 5 tahun ke bawah itu adalah masa-masa pekanya anak. Jadi apapun yang kalian stimulasi itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Makanya butuh layanan agar si stimulasi itu bisa mengoptimalkan perkembangan anak. Nah, untuk 5 layanan nanti ya yang ada di holistik integratif itu tidak bisa dilakukan sendiri, tidak bisa dilakukan oleh orang tua saja, tapi harus terlibat semua elemen, baik itu masyarakat, pemerintah daerah, ataupun pemerintah pusat. Nah, sekarang kita kaji dari pendidikan anak usia dini itu dari teoritis, empiris, dan kebijakannya seperti apa ya. Jadi PAUD itu adalah sebuah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan ya di sini ya ada pertumbuhan dan perkembangan baik itu secara jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini harusnya sudah hatam ya teman-teman semuanya ya mengenai pengertian PAUD. Jadi tugas kita yaitu tadi ya membantu pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara jasmani dan rohaninya. Nah, jadi PAUD itu merupakan periode 5 tahun pertama ya kehidupan anak yang merupakan masa di mana golden age. Dan PAUD merupakan lembaga pendidikan yang memegang peran dan posisi kunci dan fundamental dalam mengoptimalkan potensi anak. Karena pengalaman PAUD memberikan pengaruh yang membekas sehingga melandasi proses pendidikan dan perkembangan anak untuk selanjutnya. Jadi sangat penting nih pendidikan anak usia dini, terutama 5 tahun ke bawah ya, itu perlu diberikan pendidikan. Nah, sekarang kita kaji lagi nih faktor yang mempengaruhi pusat pendidikan PAUD ya. Jadi, pusat pendidikan PAUD itu yang pertama ada keluarga, karena pendidikan yang pertama itu diberikan oleh keluarga. Setelah anak sudah mampu bersosialisasi, mulailah anak masuk ke pendidikan, lembaga pendidikan atau PAUD. Boleh dari TPA, KB, ataupun ke TK nantinya. Yang penting masih dalam lingkup PAUD ya untuk lembaga pendidikannya. Yang ketiga, ada juga lingkungan yang sangat mempengaruhi terhadap pendidikan yang akan diterima oleh
peserta didik tadi ya atau anak. Jadi menurut Gutama menyatakan bahwa penanganan anak itu perlu dilakukan secara holistik dan integratif dari aspek medis, neurologi, psikososial kultural maupun edukatif ya. Mengingat perangsangan dan pemrograman yang salah atau kurang pada masa usia dini itu akan berakibat buruk pada perilaku masa dewasa anak ya. Nah, sekarang kita kaji nih kondisi PAUD di Indonesia itu seperti apa sih kondisi PAUD-nya. Yang pertama, pelayanannya masih bersifat parsial, artinya belum memenuhi seluruh aspek perkembangan esensial anak ya. Akibatnya apa? Rendahnya pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan serta para pemangku kepentingan tentang pentingnya pengembangan anak usia dini yang holistik integratif. Ya, akibatnya lagi di lembaga pendidikan karena kurangnya pemahaman tadi itu kualitas pengolahan ya jadi kurang profesional. Jadi di Indonesia banyak PAUD, namun pemahaman tentang bagaimana pengelolaan yang baik itu kurang dipahami oleh lembaga ataupun pendidik yang mengolah PAUD tersebut kayak gitu. Nah, yang dampaknya juga seperti apa lagi? Fasilitas pelayanan yang kurang memadai. Jadi banyak PAUD tapi fasilitasnya belum eh, membandai ya semuanya ya untuk mengembangkan aspek perkembangan anak. Selanjutnya juga kondisi PAUD di Indonesia juga distribusi dan kualitas SDM juga masih kurang merata ya di setiap daerah. Masih banyak guru-guru yang bahkan bukan lulusan PAUD, masih ada yang lulusan SMP, bahkan ada yang lulusan SMA. Selanjutnya juga ada keterbatasan dana. Ya, PAUD-PAUD Indonesia itu kan kebanyakan swasta ya. Jadi masih minimnya, bukan tidak ada ya, tapi masih minimnya eh, dana tambahan dari pemerintah gitu untuk membangun baik itu dari segi fasilitas ataupun kualitas pengelolaan pembelajaran di PAUD agar merata se-Indonesia. Terus masih lemahnya koordinasi atau kerjasama dengan lembaga yang terkait ya untuk mengembangkan eh, program holistik integratif. Nah, solusi yang dapat kita berikan untuk seluruh lembaga PAUD yang masih ibaratnya masih minim tentang layanan pendidikan untuk mengembangkan stimulasi perkembangan anak, itu bisa kita kerjasama dengan pihak atau lembaga lain ya yang mempunyai kewenangan dan kemampuan dalam memberikan layanan kepada anak. Misalnya nih, kita bisa kerjasama di dinas kesehatan atau puskesmas. Nah, ini PAUD-PAUD mulai banyak nih bergerak untuk bekerja sama dengan puskesmas ya. Ada juga kita bisa bekerja sama kepada Ikatan Dokter Anak Indonesia ya atau IDAI ya. Selanjutnya bisa juga kita bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI dan ada juga Komisi Perlindungan Anak, ada Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia atau YKAI, ada juga Lembaga Perlindungan Anak atau LPA ya. Solusi yang dapat kita berikan agar PAUD holistik integratif itu bisa dikelola dengan baik di sebuah lembaga. Yang penting juga kita harus bisa melakukan parenting ya, memberikan edukasi kepada orang tua yang memang kurang pemahamannya terhadap pendidikan anak usia dini. Nah, aspek yang harus ditingkatkan pada anak dengan menggunakan pendidikan holistik ini, yang pertama ada aspek pendidikannya. Ya dari segi kognitif itu harus ditingkatkan ya untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan terutama kognitifnya itu ada di aspek pendidikan. Selanjutnya ada juga di aspek kesehatan dan gizi itu harus merata juga kesehatannya anak-anak di Indonesia ya agar bisa membangun cita-cita visi Indonesia ya menjadi Indonesia emas. Selanjutnya juga ada aspek pengasuhan yang perlu kita kembangkan di PAUD, selanjutnya ada juga deteksi tumbuh kembang anak dan aspek perlindungan ya, yang harus ditingkatkan dalam program pendidikan holistik integratif. Nah, bagaimana koholistikan peran lembaga dalam pengembangan PAUD ya?
Jadi kita harus bisa terjalinnya hubungan yang harmonis antar lembaga sehingga memperkecil rasa ego sektoral dan selama ini yang masih kuat ya sebenarnya semuanya sudah terjalin dengan baik sekarang. Terus adanya juga terwujudnya program bersama dari lembaga terkait dengan sasaran anak usia dini. Biasanya Puskesmas nanti punya program, nah nanti kerjasama dengan lembaga-lembaga PAUD sehingga programnya itu bisa terlaksana dengan baik ya. Bisa juga mengoptimalkan peran masing-masing lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing ya. Menghindari adanya program yang tumpang tindih dari lembaga-lembaga terkait sehingga berdampak pada pemborosan biaya. Misalnya nih, eh, dari Puskesmas ada layanan untuk apa ya pemberian imunisasi misalnya ya. Nah, ternyata sekolah juga punya kerjasama nih dengan mungkin lembaga lain atau rumah sakit lain. Ada juga pemberian imunisasi kan itu termasuk pemborosan biaya ya. Seharusnya cukup satu lembaga saja yang misalnya mengurus tentang imunisasi. Jadi jangan sampai ada yang double. Jadi itu pemborosan biaya. Oke, next. Sekarang kita bagaimana merancang PAUD yang holistik dan integratif ya. Kita mulai dari perencanaan. Sebenarnya ini sudah kalian lakukan ya di em, observasi sebelumnya ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan sampai dengan evaluasi yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan program PAUD HI ya. Nah, pertama ada perencanaan. Perencanaan itu yang pertama harus kita identifikasi dulu potensi lembaga PAUD atau juga bisa ada identifikasi analisis ya. Masalah di lapangan seperti apa. Terus menentukan kebutuhan yang terkait dengan program holistik integratif, baik itu kebutuhan untuk pendidikan, pengasuhan, kesehatan, gizi, dan perlindungan anak. Karena di setiap lembaga pasti berbeda-beda kebutuhannya apa. Selanjutnya, kita juga bisa menyusun draft rencana program tahunan penyelenggaraan PAUD yang holistik integratif. Setelah menyusun draft rencana, kita menyusun draft rencana anggaran lagi ya selama 1 tahun. Selanjutnya, mendiskusikan draft rencana program untuk mengundang orang tua, stakeholder, tokoh masyarakat, dan pihak terkait. Selanjutnya, bisa juga sosialisasi program penyelenggaraan PAUD HI. Selanjutnya, menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan. Menggali dana berbagai sumber yang tidak mengikat sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, menyiapkan administrasi ya yang diperlukan seperti surat menyurat, administrasi pembelajaran, keuangan, dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan di perencanaan. Nah, sekarang masuk di pelaksanaan. Nah, untuk di pelaksanaan ini, terutama di kegiatan pembelajaran, jadi kita bisa wujudkan dari layanan pendidikan ya, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing di sebuah lembaga, karena kan akan berbeda-beda nanti kondisinya. Terus baiknya juga pendidik dan tenaga kependidikan itu dapat memilih dan memilah ya, baik itu dari metode pembelajarannya, media, sumber belajar, sarana, serta waktu pembelajaran sesuai dengan tahapan usia dan pertumbuhan anak, sesuai dengan peraturan menteri yang sedang berlaku saat itu. Kalau memang yang sedang berlaku di sekolah itu adalah kurikulum K13, ya silakan disesuaikan dengan K13 peraturan pembelajarannya. Tapi kalau misalnya sudah berlaku kurikulum Merdeka, berarti silakan disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka ya, untuk dari segi pendidikannya. Nah, sekarang bentuk parenting yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesepahaman ya antara pendidik dan orang tua dalam mendidik. Yang pertama yang bisa kita lakukan itu harus melibatkan orang tua di kelas ya sebagai peserta didik. Kegiatan ini dapat dilakukan 6 bulan sekali. Jadi kita melakukan parenting ya kepada orang tua mengedukasi. Selanjutnya, memberikan penyuluhan tentang bagaimana mendidik anak yang tepat ya, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Hal ini dapat kita lakukan 1 bulan sekali. Selanjutnya, ada juga bentuk lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi, baik itu lembaga maupun orang tua ya, untuk mengoptimalkan kualitas pembelajaran dalam pelaksanaan dapat melibatkan lembaga yang berkompeten, misalnya Dinas Pendidikan, kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, atau juga bisa bekerja sama dengan IGED
IGT apa IGKTI ya atau lembaga lainnya yang terkait. Nah, untuk pelaksanaan layanan kesehatan gizi, bisa kita juga meliputi kesehatan badan ya, dan kesehatan gigi. Nah, misalnya pemeriksaan kesehatan badan itu 2 bulan sekali, kesehatan gigi itu 4 bulan sekali. Selanjutnya bisa juga kita pemberian vitamin dan vaksinasi yang biasanya akan dilakukan oleh tenaga medis ya tentunya ya. PAUD dapat bekerja sama dengan bidan, baik itu dokter ataupun dinas kesehatan dari lembaga puskesmas yang terdekat di sekolah tersebut. Selanjutnya untuk di layanan gizi agar seimbang, jadi asupan gizi seimbang itu sebaiknya diberikan secara berkala, minimal seminggu sekali ya. Tapi sekarang sudah ada MBG ya, alhamdulillah berarti bisa dilakukan setiap harinya dalam pembelajaran. Selanjutnya juga menu yang diberikan sebaiknya bervariasi, terjangkau, disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Jadi namun tetap memenuhi kebutuhan gizi anak. Makanya biasanya kalau zaman dulu sebelum ada MBG itu pemberian kacang hijau gratis kayak gitu setiap hari Jumat atau kegiatan apa pemberian susu gratis setiap hari Jumat. Jadi memang harus terjangkau ya agar tidak memberatkan orang tua. Selanjutnya, lembaga PAUD dapat berkonsultasi dengan ahli gizi dari Dinas Kesehatan atau puskesmas terdekat ya. Makanan-makanan apa yang tepat yang dapat memenuhi gizi seimbang anak-anak yang ada di sekolah. Terus orang tua juga dapat memanfaatkan potensi yang ada di sekitar untuk memberikan gizi kepada anak. Misalnya ada orang tua yang punya eh, sawah ya, mungkin dia ingin berkontribusi dalam memberikan beras pada sekolah untuk pemenuhan gizi layanan di sekolah ya boleh-boleh aja nggak masalah. Artinya kan ada sumbangan di situ sebagai donatur untuk pemenuhan gizi seimbang. Nah, selanjutnya, selain gizi seimbang juga harus dipenuhi di program HI, ya, PAUD HI, kita juga harus mampu untuk mendeteksi dini tumbuh kembang anak atau DDTK ya. Nah, untuk DDTK ini harus dilakukan oleh lembaga PAUD untuk mengetahui secara dini ya, ada penyimpangan atau tidak, baik itu dari pertumbuhan ataupun perkembangan anak. Ya, nantinya akan bekerja sama dengan dinas terkait seperti dinas kesehatan, puskesmas ataupun rumah sakit ya. Terus kegiatan DDTK ini biasanya dilakukan untuk pengukuran berat badan, tinggi badan, tingkat kepala. Terus ada juga deteksi perkembangan anak, ada deteksi emosional anak, gangguan berbicara anak, ataupun gangguan pendengaran anak ya. Terus pelaksanaan DDTK juga dilakukan oleh pendidik atau tenaga pendidikan yang terlatih, bekerja sama dengan dinas kesehatan atau puskesmas. Selanjutnya dilakukan biasanya 1 bulan sekali atau secara berkala sesuai dengan usianya. Nah, sekolah juga untuk dari segi kesehatan bisa menyelenggarakan pola hidup bersih dan sehat ya di lingkungan sekolah atau PHBS. Jadi PHBS ini merupakan salah satu aspek yang sangat menunjang kesehatan anak ya. Pendidik dapat mengajarkan, memberi teladan dan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah ya dalam kegiatan sehari-hari. Nah, untuk pelaksanaan PHBS itu bisa dilakukan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, terus tidak jajan sembarangan, mandi dan gosok gigi 2 kali sehari, terus buang air besar dan kecil di toilet. Jadi kita harus mampu untuk melakukan kegiatan toilet training di sekolah, terus juga membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan lembaga, dan olahraga secara teratur di lembaga. Nah, ini semua bisa kita jadwalkan di dalam kurikulum kita nantinya menjadi program PHBS. Selanjutnya juga ada PHBS di rumah ya. Jadi orang tua juga diberikan edukasi untuk melakukan PHBS di rumah, seperti memelihara kebersihan dan kesehatan pribadi dengan baik, terus makan dan minum makanan itu yang sehat, memelihara kesehatan lingkungan, misalnya tersedianya air yang bersih, tersedia tempat pembuangan sampah, terus tidak adanya limbah, menjaga kebersihan, baik itu kebersihan WC ataupun kebersihan rumah. Pokoknya harus menjaga kesehatan ya, jadi perlu diedukasi orang tuanya. PHBS untuk dilakukan di rumah bersama anak ya tentunya ya.
Nah, sekarang program untuk pengasuhan dan perawatan ya. Jadi pengasuhan itu salah satu kebutuhan esensi anak yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Jadi tingkah laku dan praktik-praktik pengasuhan itu memenuhi kebutuhan makan, menjaga kesehatan, memberikan stimulasi, dukungan sosial dan lain-lain. Itu termasuk dari tingkah laku dan praktek dari pengasuhan ya. Nah, ciri-ciri pengasuhan itu biasanya ada hubungan kasih sayang, ada kelekatan atau keeratan hubungan, ada hubungan yang tidak terputus, adanya interaksi yang memberikan rangsangan, hubungan dengan satu orang pengasuh, melakukan pengasuhan anak di rumah sendiri. Jadi harus ada pengasuhan nih ya. Ini juga bisa diedukasi kepada orang tua dalam pembelajaran parenting nantinya untuk orang tua. Terus juga pengasuhan itu juga tidak terlepas dari perawatan ya. Jadi perawatan itu hendaknya dilakukan sejak anak masih usia dini. Melalui perawatan yang baik, baik itu dari pertumbuhan dan perkembangannya, anak dapat berkembang secara optimal. Nah, perawatan yang perlu dilakukan oleh orang tua itu diantaranya perawatan kesehatan, fisik, lingkungan, dan perawatan lainnya. Nah, sekarang kita kaji bagaimana sih lingkup perlindungan anak ya. Nah, untuk lingkup perlindungan anak, anak itu mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa ya. Mereka mempunyai hak yang harus dihargai dan dilindungi. Jadi undang-undang yang mengatur tentang hak anak itu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 ya. 2002 tentang perlindungan anak juga. Terus untuk tujuan perlindungan anak itu untuk apa? Menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal yang perlu mendapat perlindungan itu seperti perlindungan dari kekerasan fisik, mental, diskriminasi, eksploitasi, human trafficking, dan tindakan asusila lainnya. Jadi solusi yang dapat kita berikan, yang pertama eh, sosialisasi lembaga PAUD ya, baik itu pendidik, orang tua, dan masyarakat. Yang kedua ada pengadaan seminar, orientasi, ataupun kunjungan rumah dan bentuk lain ya yang bisa diberikan. Selanjutnya juga kerjasama PAUD dengan lembaga perlindungan anak seperti LPA ataupun Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia ya atau YKAI atau lembaga terkait lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Nah, selanjutnya parenting ya. Nah, parenting atau pendidikan ke orang tua ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua tentang cara mendidik, merawat, mengasuh anak usia dini secara tepat. Jadi kegiatan parenting ini diharapkan dapat mewujudkan adanya keselarasan sinkronisasi antara antara pendidik dan orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak. Jadi jenis-jenis kegiatan parenting ini ada kelompok pertemuan orang tua, atau ada juga kelas orang tua, ada keterlibatan orang tua di kelas, keterlibatan orang tua pada kegiatan di luar kelas, kunjungan ke rumah peserta didik, ataupun konsultasi dengan ahli yang terkait dengan anak usia dini. Nah, untuk kegiatan pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD holistik itu bisa dilakukan secara monitoring, supervisi, evaluasi, dan dilakukan pelaporan ya. Di sini juga ada tindak lanjut penyelenggaraan PAUD holistik integratif dan ada keholistikan berdasarkan standar PAUD nanti bisa dibaca. Masuk di kurikulum PAUD holistik integratif ya. Jadi PAUD holistik integratif ini tertuang di dalam kurikulum ya. Jadi bagaimana kita ingin melihat apakah PAUD itu HI atau tidak ya, kita lihat kurikulumnya bagaimana pelayanan holistik dan integratifnya. Apakah dia ada kerjasama dengan layanan atau instansi-instansi tertentu ya, yang dapat mendukung 5 layanan holistik integratif. Nah, untuk jenis pembelajaran bahan ajar PAUD holistik integratif itu dapat dilakukan di berbagai macam model pembelajaran ya, baik itu model pembelajaran secara klasikal, kelompok, model pembelajaran sudut, area, ataupun sentra nanti bisa dibaca. Seperti apa sih eh,
jenis pembelajaran yang bisa dilakukan. Terus ada juga keterpaduan kurikulum bermain kreatif di sini. Dan ada keterpaduan kegiatan bermain dan permainan ya. Itu untuk mengembangkan holistik integratif di sekolah itu kita bisa mengkreasi terhadap objek. Terus bisa juga melakukan cerita bersambung dengan anak. Bisa juga permainan drama yang kreatif. Bisa juga dengan gerakan kreatif dan pertanyaan kreatif yang bisa kita latih untuk mengembangkan perkembangan anak secara optimal ya. Oke, itu saja untuk materi pengulangan holistik integratif kita pada hari ini. Saya harapkan untuk di akhir semester ini kalian akan menjadi pendidik yang dicintai anak-anak ya ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. oke, kita ketemu lagi di minggu depan untuk melaksanakan UAS ya. Ada pertanyaan untuk UASnya? Ibu, izin bertanya, Bu. Boleh, Ibu, yang untuk yang di e-learning itu linknya saja atau mau berupa video, Bu, yang dikumpulkan? linknya aja. Oh ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya close? Karena waktu kita juga tinggal berapa menit lagi kan?